Ditemui secara terpisah oleh tim Insert, Malkan, ketua RT setempat yang sudah menjabat sebagai RT dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, membeberkan sejumlah fakta baru. Pertama, dengan tegas ia membantah sudah menolak hewan kurban DP. Saya jam 10, sekira jam 9, setengah 10, saya datang ke sini, saya ketemu orang-orang masjid, saya bilang, anak DKM anak masjid, tiba-tiba Bang, Bu Dewi Persik, menurut informasi Ustaz Kutubi mau menyalurkan hewan kurbannya di sini, mau potong hewan kurbannya di sini. Ya silakan, dia bilang gitu kan. Nah, udah selang 15 menit nggak nyampe kali, udah datang turunin sapi saya turunin. Kedua, sebaliknya yang terjadi adalah setelah sekitar 4 jam menyerahkan hewan kurban ke masjid setempat, pihak DP melalui ART-nya meminta mengambil kembali hewan kurban tersebut. Disinilah masalah terjadi. Ketiga, meski merasa tidak enak dengan warga, hewan kurban DP dipersilakan untuk diambil kembali dan pihak DP diminta untuk mengangkut sendiri. Tiba-tiba saya dapat informasi bahwa sapi itu mau diambil kembali. Ketika mau diambil kembali, ya silakan, saya bilang. Tapi dengan dalih, saya di sini ngobrol sama asistennya yang bilang, ya Pak, saya mau ambil, ya nggak tahu ibu mau potong di mana. Tapi yang jelas nanti dagingnya mau kita serahin di sini juga. Hal ini berbeda dengan pernyataan Dewi Persik yang merasa tim dan dirinya dimarahi hingga dibentak-bentak karena beberapa hal. DP pun beberkan kronologi versinya sendiri. Entah siapa yang benar, siapa yang salah. Yang pasti drama hewan kurban ini menyita perhatian warga setempat. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tengah rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Katanya harus perlupakan dan parkiran gitu kan? Perlupakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam, ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Seandainya saya tanya sama ente semua nih, tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya lo? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi senang-senangnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya benar dong. Ya kan. Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Menurut DP, sudah 4 hingga 5 tahun di wilayah ini, DP selalu memberikan hewan kurban. Ia kecewa Pak RT tak melihat niat baik serta kepeduliannya selama ini. Oleh Pak RT, hal ini dibantah dan mengaku hanya sekali menerima kurban DP sebelumnya. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, yang memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini itu peraturannya adalah, kalau memberikan sembako atau memberikan daging, itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri, terus bagi sendiri, itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Baru tahun itu. Baru tahun itu. Karena kelamaannya. Itu daging dari pagi saya nggak tahu dia motong di mana. Yang jelas maghrib kok tiba-tiba diantarin ke rumah saya. Tidak bergeming, Dewi Persik ngotot hewan kurbannya ditolak oleh RT setempat.
sehingga proses pemotongan ia lakukan di daerah Pejagalan. Meskipun 1 ton lebih dagingnya tetap dibagikan dari pintu ke pintu warga di sekitar rumahnya. Sementara itu Pak RT kekeh bahwa satu-satunya yang tidak ia akomodir adalah proses mengangkut atau mengambil kembali hewan yang sudah diserahkan sebelumnya oleh pihak DP. Mungkinkah hal ini yang menyulut emosi Pak RT sehingga ia marah-marah saat bertemu DP dalam proses mediasi? Namun seperti membangunkan singa yang tertidur. Benarkah taring DP langsung keluar begitu dibentak? Seberapa kecewa DP pada Pak RT yang harusnya bisa bertanya secara baik-baik terlebih dahulu dan tidak main marah-marah? Atau mungkinkah isu politik sebagaimana santer diberitakan juga punya andil dalam perseteruan DP versus Pak RT? Tarik napas, buang pelan-pelan. Tarik napas lagi, buang pelan-pelan ya. Kita harus rileks. Masih nuansa Idul Adha paling tidak, nggak boleh hatinya itu penuh dengan emosi. Ini balik lagi persoalannya. Mungkin harusnya Pak Ustadz yang dititipkan itu turun tangan deh sekalian. Biar jelasin kalau awalnya DP ngasih sapi itu buat dititipin dulu nih. Bukan untuk langsung mau dikurbanin gitu loh. Bener, tapi tadi bener banget sih apa yang dibilang Mami DP ya. Kalau sebenarnya bisa diomongin baik-baik loh. Jadi mungkin kembali ya tensinya agak direndahin. Betul. Mungkin juga dua-duanya apa ya memberikan waktu dulu sedikit gitu ya. Karena memang sepertinya jadi konfront lagi. Panjang gitu lagi kan. nanti ceritanya. Tapi anyway gimana Idul Adha kemarin? Pasti semua berbahagia dong dapat daging kan? Tapi ada cerita unik. Ternyata yang paling berbahagia di saat Idul Adha itu para jomblowers. Kenapa? Karena mereka nggak akan pernah minta daging. Karena mereka cari adalah tulang rusuk. Oh, oke. Oke, selamat siang semuanya. Senang sekali insert kembali hadir. Saya Evan Sanders. Dan saya Shana Suartono. Tentunya selama 1 jam ke depan kita banyak sekali nih menyiapkan informasi seputar selebriti tanah air dan mancanegara. Dan pastinya juga banyak jokes-jokes lagi dari Evan Sanders ya. Yang akan mewarnai hari Anda pastinya. Dan berikutnya nih kita masih dalam suasana Idul Adha. Tapi kita bicara mengenai satu sosok yang luar biasa. Karena dari kecil aja nih ya, anak Sultan ini udah bisa membeli sapi kurban seberat 1,1 ton. What? Siapa ini? Luar biasa. Kayaknya semua juga udah tahu ya siapa ya. Ya pasti ingat kan? Siapapun jangan ngaku sultan atau orang kaya. Karena yang lebih kaya adalah keluarga Ini Andara. Ya udah kita akan antarkan di Kepoyo sesaat lagi. Tetap bersama kami di Insert.